Halo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin wa salaman tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu attaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu attaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Puji syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan nikmat kepada seluruh makhluknya dan itu tidak pernah terhenti walaupun hanya sekejap mata. Salawat beriringkan salam kepada Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita telah berada di bulan yang ketiga, yakni di tanggal 9 Rabiul Awal 1448 Hijriah bertepatan tanggal 21 Agustus 2026 Masehi. Alhamdulillah kita insyaallah akan melanjutkan pelajaran kita di dalam memetik faedah dari buku Mulia dengan Manhaj Salaf. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita senantiasa taufik hidayahnya sehingga kita bisa berpegang teguh dengan manhaj yang hak ini. Manhaj salaf adalah manhaj yang sebagaimana di awal telah kita pelajari, yaitu manhaj nubuwah, manhaj tata cara beragama yang telah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya, kemudian generasi berikutnya, kemudian generasi berikutnya. Dan dengan meniti jalannya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kepada jalan yang lurus tentunya. Meskipun tidak semua salafiyin kita katakan manhajnya itu memang alhamdulillah di atas dalam kebenaran, tetapi orang yang menjalaninya tidak semuanya ya harus 100% tidak luput dari kesalahan. Sama yang orang-orang yang berusaha untuk mencapai tingkat tertinggi, kedudukan yang paling tinggi di sisi Allah yaitu takwa, itu bukan kita artikan tidak pernah berdosa, tidak. Jadi orang yang ingin berusaha untuk menjadi hamba Allah, menjadi orang yang muhsin, orang yang berbuat ihsan, bukan lepas dari kesalahan, enggak. Tetapi ketika bersalah itu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala, mengetuk pintu tobat dan memasukinya. Nah, ini yang jalan yang ditempuh untuk menuju kebahagiaan. Nabi SAW yang menyebutkan bahwasanya kullu bani Adam khata', setiap bani Adam itu bersalah. Wa khairu khata'in tawwabun, dan sebaik-baik orang yang bersalah itu bertobat kembali, tahu diakui dia telah berbuat dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Jadi jangan kita dengan alhamdulillah Allah telah berikan di manhaj salaf lalu kita merasa maksum, enggak. Dan sebagaimana telah kita sebutkan bahwasanya tidak boleh mentazkiyah diri kita. Wala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqa. Janganlah kamu menganggap dirimu itu suci, karena Allah lebih mengetahui siapa di antara hambanya yang paling bertakwa. Jadi ini adalah langkah bagi kita, karena berpegang teguh dengan sunnah nabawiyah di akhir zaman ini sangatlah berat. Tentunya kita dengan mempelajari ini kita bisa semakin kokoh di banyaknya fitnah yang senantiasa datang silih berganti menghantam dan berbagai macam tuduhan terhadap manhaj yang mulia ini. Baik, ikhwani fiddin wa akhwati fillah a'adzakumullah. Alhamdulillah kita telah di bab yang ke-12 ya. Bab yang ke-12 yakni syubhat seputar dakwah salaf dan bantahannya. Alhamdulillah di pertemuan kita sebelumnya kita telah membahas bersama-sama poin yang ke-7, yaitu bahwasanya salafiyin keras dalam berdakwah. Itu telah kita sebutkan dan telah disebutkan juga bagaimana meluruskannya. Bagaimana keras yang dimaksud. Bukankah para ulama ahlus sunnah mereka adalah orang-orang yang a'lamu bil haq, yang paling tahu kebenaran, wa arhamu bin nas, dan yang paling kasih sayang terhadap manusia. Ini kita mendakwahkan tauhid, kita memperingatkan umat dari kesyirikan, itu bukanlah kekerasan, karena itu adalah suatu dakwah kasih sayang agar manusia, agar umat senantiasa mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata, tanpa sedikit pun berbuat syirik di dalam ibadahnya. Dan pembahasan-pembahasan seterusnya seperti menjauhi bid'ah, berpegang teguh kepada sunnah, menjauhi segala maksiat, dan kembali untuk berbuat taat. Kemudian di poin yang ke-8 alhamdulillah kita sudah membahas juga salafiyin, yaitu seorang yang suka menggibah, yang membicarakan aib orang lain. Kemudian dan mencela para ulama. Ini tuduhannya telah diluruskan, dan kita telah sebutkan juga yang mana 6 hal yang tidak termasuk ke dalam ghibah, yang kita nukilkan dari ungkapan Imam An-Nawawi rahimahullah taala. Ada yang masih ingat? Ada 6 kriteria yang itu tidak termasuk ghibah, yang sebagaimana yang telah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Ini siapa tahu yang ada yang mencatatnya. Taib. Nah, ini masih ada catatan kecilnya di sini. Gimana? Berhati-hati terhadap orang. Istilahnya orang yang melakukan kesalahan seperti itu ya. Nah, 1 baru, lebih kurang lah. Dia ada 6. Jadi ada 6 perkara yang tidak termasuk ghibah. Tadi bapak tadi 1. Ada 5 lagi. Ada 5 lagi. Lupa. Ketika meminta fatwa, kemudian melaporkan kesalahan orang. Misalnya terjadi suatu kesalahan tempat maksiat, ya, orang melakukan maksiat atau yang lainnya, tentu kita membicarakan orang melakukan ini di RT ini, di RW ini. Kemudian untuk tentang ciri-ciri, ya, identifikasi, misalnya namanya fulan yang mana, lalu dia memiliki, Allah takdirkan cacat, si fulan yang kakinya pincang misalnya, untuk menandakan siapa orangnya. Kemudian meminta nasihat, ya, minta nasihat, yang mana ada seorang wanita, Nabi meminta nasihat kepada Nabi, yaitu Fatimah binti Qais, tentang siapa itu laki-laki yang akan dinikahi, diberitahu oleh Nabi. Adapun Muawiyah adalah orang yang miskin. Adapun yang satu lagi orang yang suka memukul, maka nikahlah dengan Usamah bin Zaid. Berarti Nabi membicarakan keburukannya, itu bukan termasuk aib.
Misalnya ada orang yang ingin melamar seseorang misalnya, lalu kita bertanya, ada orang bertanya kepada kita, Bapak sudah lama bertetangga dengan si fulan atau si fulana, calon mempelai laki-laki dan perempuan, disebutkan dia orangnya begini, orangnya begini. Nah, jadi ini beberapa pertimbangan. Begitu juga di dalam ilmu hadis, itu nama ilmunya jarh wa ta'dil. Itu ketika mencela rawi yang cacat, disebutkan bahwa dia pendusta, rusak hafalannya, ini dan seterusnya, dan itu tidak termasuk dari riba. Nah, jadi sementara orang-orang yang manhaj salaf, istilahnya orang berpegang dengan manhaj salaf, berkutik dengan itu. Dan apabila itu majelis ghibah, otomatis kita, apa yang kita lakukan diantaranya itu untuk mencegah, jangan kita bicarakan aib orang lain, atau kita rubah pembicaraannya. Kita rubah, misalnya sedang menjelekkan si fulan atau si fulanah, kita rubah dengan pembahasan yang lain. Apa kajian yang tadi, apa ini dan seterusnya, ada kegiatan ini, agar tidak menggibah. Kemudian apa lagi? Kita bela saudara yang digibah tersebut, bela kehormatannya. Si fulan atau si fulanah itu yang saya ketahui, tentu ya yang saya ketahui gitu, dia begini, baik orangnya, ini sering membantu ini. Nah, jadi orang ketika menggibah berpikir untuk menjelek-jelekkan, atau tidak juga pergi dari majelis tersebut, tidak ada manfaatnya. Untuk apa kita memakan bangkai saudara kita, atau kita capek-capek beribadah, beramal soleh, lalu pahala kita berikan kepadanya. Nah, taib. Alhamdulillah, itu diantara poin yang alhamdulillah kita pelajari. Insyaallah di malam ini kita lanjutkan memetik faedah dari buku mulia dengan manhaj salaf. Penulis, semoga Allah merahmatinya, rahimallahu taala, mengatakan di syubhat yang ke-9, halaman 479. Halaman 479. Ini biasanya tidak pernah review kan, sekarang review karena terbiasa di kampus. Di kampus sebelum melanjutkan, akhirnya di review yang pembahasan di sebelumnya. Biasanya kita langsung lanjut. Taib, syubhat yang ke-9. Kata mualif di halaman 479, yang bagi yang ada bukunya, salafiyin, yaitu orang yang mengikuti manhaj salaf, tidak membantah musuh Islam. Ini tuduhan ya, namun sibuk membantah para dai. Lalu beliau rahimahullah taala menyebutkan bantahan terhadap subhat ini dibagi menjadi dua sisi. Yang pertama yaitu perkataan bahwasanya ahlus sunnah membiarkan musuh-musuh Islam. Itu yang pertama. Yang kedua, ahlus sunnah sibuk dengan membantah para dai. Lalu beliau menjelaskan secara detail, adapun tuduhan dari syubhat yang pertama, itu syubhat agar kita ragu dengan manhaj ini, yang mereka mengatakan bahwasanya apa yang diucapkan oleh mereka itu adalah sesuatu perkataan tanpa dalil sama sekali. Jadi mereka mengatakan hanya sekedar tuduhan, asli tuduhan. Karena apa? Karena ahlus sunnah wal jamaah, salafiyin, sejak dahulu mengajak manusia kepada agama yang murni. Ini ciri khasnya, memurnikan agama sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi SAW. Tentu dengan usaha, tidak mungkin 100%, ya. Dengan usaha semaksimal mungkin, yang meskipun banyak fitnah, subhat dan syahwat di zaman kita berusaha terus. Begitu juga dengan para duat. Alhamdulillah di negeri kita, terutama di kota kita, banyak itu lulusan UIM saja, LC ya. UIM, Universitas Islam Madinah, itu lebih kurang 280. Belum yang baru-baru datang, belum yang melanjutkan studi ke magister, belum yang melanjutkan doktoral, belum yang tamat doktoralnya saja. Alhamdulillah. Belum yang profesornya, ada juga profesor. Alhamdulillah. Nah, jadi nikmat yang Allah berikan di kota kita Pekanbaru, banyak dai-nya. Belum yang tamatan Lipia, belum yang tamatan STDI, belum yang tamatan pondok yang mencukupkan karena suatu lain hal, belum yang tamatan IMSA misalnya, atau yang lain-lainnya. Banyak. Alhamdulillah. Nah, jadi banyak orang-orang yang telah belajar agama Allah,
di kota kita. Alhamdulillah. Lembaga-lembaga pendidikan mulai dari Raudatul Atfal sampai perguruan tinggi. Alhamdulillah. Dan kalau kita pergi ke daerah lain, provinsi lain, ketika kita ya pernah ke Jawa ya, dikatakan dari Pekanbaru, mereka alhamdulillah langsung luar biasa dakwah di Pekanbaru katanya, masya Allah katanya. Nah, sementara kita di sini biasa-biasa saja. Jangan sampai kita berada di orang dari daerah lain menganggap bersinar dakwah, tetapi kita tidak dapat siraman dari ilmu-ilmu, kajian-kajian ilmiah yang ada di kota kita. Sebagaimana kita sebutkan, kalau ingin mengetahui betapa banyaknya kajian-kajian, lihatlah info kajian sunnah. Nah, itu setiap hari itu berapa? Belasan tempat-tempat kajian di kota kita, alhamdulillah. Yang mana di tempat lain itu kadang susah. Mereka apalagi di kota-kota besar seperti di Jabodetabek, itu kadang mereka dari Bekasi ke Tangerang, ke Bogor, ke Jakarta, jauh. Tetapi mereka tempuh untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi di antara ciri khas dakwah salaf adalah mengajak kepada tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dan memperingatkan umat dari bahaya kesyirikan. Jadi juga memperingatkan dari kufur, nifak dan seterusnya sampai maksiat-maksiat yang lainnya. Itu yang senantiasa didakwahkan di manhaj salaf. Kemudian ahlu sunnah sejak dahulu membantah musuh-musuh Islam dari orang-orang kafir dan orang-orang munafik, menjelaskan jalan-jalan yang membawa kepada kesyirikan, jalan-jalan yang membawa kepada kekufuran, jalan-jalan yang membawa kepada kemunafikan dan lain-lain. Jadi cara orang kafir disebutkan oleh penulis di sini untuk merusak agama Islam sejak zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai sekarang itu sama. Bagaimana cara mereka? Di antaranya cara itu telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Jadi orang-orang kafir sejak zaman dahulu telah berusaha merusak agama Islam sedikit demi sedikit. Jadi bukan langsung merubahnya, tetapi digerogoti sedikit demi sedikit. Berusaha agar umat Islam menanggalkan dan meninggalkan Islam bagi pemeluknya dengan cara memasukkan amalan-amalan yang tidak ada contohnya, amalan-amalan kufur misalnya, amalan-amalan yang berbau kesyirikan, amalan-amalan bidah dan maksiat ke dalam tubuh umat Islam. Sehingga apa hasilnya? Meskipun KTP-nya seseorang itu berKTP Islam, tetapi tentang keislaman itu tidak ada di dalam perbuatannya. Betapa banyak orang sekarang yang pemuda itu terkadang di zaman ini sudah ragu dengan agama. Karena apa? Dibacanya situs-situs ini yang berbahaya, yang merusak. Akhirnya terkontaminasi, rusak pikirannya. Akhirnya iya juga ya, apa fungsi agama? Ini dan seterusnya. Akhirnya lari ke tidak percaya agama, tidak percaya Tuhan, ateis dan seterusnya. Tetapi meskipun demikian, orang-orang yang pemuda yang kita sangat kasihan karena terjebak di internet dengan situs-situs yang mereka tidak bisa menyaringnya, mereka pun bersaksi tetap pakai nama Allah. Demi Allah saya ateis. Dia mengatakan demikian, masih ingat dengan Allah. Karena dari lahir sudah dilahirkan dari rahim ibu yang muslimah, dibesarkan oleh bapak yang muslim, tetapi karena bahayanya tidak bisa menyaringnya. Inilah karena sekarang kita berada dunia tanpa batas, apapun ada, apalagi pemikiran situs-situs yang berbahaya. Situs Syiah juga gembar-gembor, yang mana mereka dengan akidah taqiyah berbohong mereka. Nah, itu merasuki sedikit demi sedikit. Taib. Jadi oleh karena itu kata penulis, ahlus sunnah berjuang keras untuk membina, untuk mendidik, untuk mentasfiyah. Kita telah pelajari mentasfiyah untuk memurnikan ya, kemudian mentarbiyah, mendidik, mentarbiyahnya
mentarbiyah umat Islam dan membina mereka agar iman mereka kuat dan tidak terpengaruh dengan cara-cara orang-orang kafir tersebut. Karena sesungguhnya dengan ilmu yang bersumber dari Al-Quran, bersumber dari As-Sunnah, serta akidah yang benar, maka iman bertambah kuat dan mengamalkan amal-amal soleh dengan ikhlas dan ittiba, itu mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan usaha ini insyaallah, kata penulis, umat Islam mendapatkan keteguhan dan kedudukan di muka bumi. Apa di ayatnya kemarin yang telah kita bahas sebelumnya tentang kejayaan itu akan kembali apabila berpegang dengan agama. Dalam surah An-Nur ya, ayat 55, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa'adallahu alladziina aamanu minkum wa 'amilus shalihat la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafal ladziina min qablihim. Jadi Allah menjanjikan terhadap orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang beramal saleh itu untuk menggantikan mereka di permukaan bumi sebagaimana telah digantikannya orang-orang min qablihim sebelum mereka. Kemudian wala yumakkinanna lahum dinahumul ladzi irtada lahum. Kemudian akan dikokohkan bagi mereka agama mereka allazi irtada, dan diredoi, tentunya diredoi lahum mereka, wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna. Kemudian digantikan rasa takut bagi mereka dengan setelah itu dengan amna, dengan keamanan, rasa aman. Apa syaratnya? Ini syaratnya. Disebutkan di sini, ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Ini syaratnya. Untuk mendapatkan ketenangan, terhindar dari rasa takut, dan untuk mendapat kejayaan, apa di sini? Ya'budunani, yaitu agar beribadah kepadaku, kepada Allah, mentauhidkan Allah, la yusyrikuna bi syai'a, dan jangan berbuat syirik denganku, kata Allah, dengan sesuatu apapun. Wa man kafara ba'da dzalika fa ulaika humul fasiqun, dan barang siapa yang setelah itu dia kufur, maka mereka itulah orang-orang yang fasik. Orang-orang yang fasik. Jadi intinya umat Islam apabila mereka ingin berjaya, ini disebutkan di ayat ini, ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Baik. Kita lanjutkan. Muallif rahimahullah taala menyebutkan di antara langkah-langkah orang-orang kafir yang terlaknat ialah mereka memasukkan ke dalam barisan kaum muslimin orang-orang yang sama warna kulit dan bahasanya dengan kita. Akan tetapi orang-orang ini membawa pemikiran mereka, mulailah mereka menyebarkan pemikiran-pemikiran setan ini ke dalam barisan kaum muslimin, sehingga terpengaruhlah orang-orang yang terpengaruh di antara mereka, para dai kita yang tertipu. Jadi ada juga dai itu yang tertipu juga. Wal'iyadzubillah. Jadi bayangkan menyusupnya, masuk dia ke dalam tubuh kaum muslimin. Ini luar biasa bagaimana mereka tidak akan redo selamanya. Jadi Allah sudah sebutkan dalam surah Al-Baqarah, walan tarda anka yahuda wa nasara hatta tattabi'a millatahum. Jadi mereka tidak akan redo selama-lamanya sampai kita mengikuti mereka. Jangankan kita umat Islam, umat Nabi Muhammad SAW, Nabi saja di zaman itu ingin ditariknya untuk memeluk Yahudi dan Nasrani. Bayangkan, itulah yang mereka gembar-gemborkan. Awalnya mereka agama mengikuti milahnya Ibrahim, ketika mereka berpegang teguh dengan Taurat, dengan Injil, tetapi akhirnya mereka yuharrifuna, merubah Injil dan Taurat tersebut, dirubah oleh mereka. Ada kabar tentang Nabi SAW, lalu pas dengan apa yang mereka dapati di Yathrib. Ketika itu mereka telah dahulu tinggal di Madinah, sama apa yang dikabarkan oleh kitab yang ada pada mereka, tetapi mereka mengingkari. Mereka hasad,
Jadi hasad mereka kahasadi iblis laknatullah. Seperti hasadnya iblis laknatullah kepada Nabi Adam alaihissalam. Jadi pernah kita singgung ya, asal mereka itu hasad bahwasanya orang-orang tersebut dari merekalah semuanya keutamaan. Kitab itu 3 dari kitab yang diturunkan oleh Allah dari langit itu kepada mereka Bani Israel. Taurat, Zabur, Injil kepada Bani Israel. Para nabi dan rasul itu dari Bani Israel. Para nabi dan rasul. Jadi asal muasalnya kita kembali ke zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam menikah dengan Sarah itu lama tidak memiliki keturunan. Akhirnya Sarah memberikan solusi cara yaitu agar menikahi Hajar. Hajar ketika itu statusnya budak. Lalu dimerdekakan nikah. Walhamdulillah Allah karuniakan anak, lalu diberi nama dengan Ismail. Ini tidak tenang. Kemudian akhirnya dibawalah Nabi Ibrahim membawa istri dan anaknya yang masih kecil, yang masih bayi Nabi Ismail itu di daerah yang tidak bertuan, padang pasir, tidak ada tumbuh-tumbuhan, tidak ada air, Mekah. Ini kalau ini kita teringat di kajian khutbah Idul Adha biasanya disebutkan ditinggalkan mereka berdua dengan hanya beberapa bekal, ditinggalkan. Jadi setelah itu kita kembali kepada Sarah. Akhirnya kata Ibnu Katsir kalau tidak salah 8 tahun berselang itu baru Sarah mendapatkan keturunan. Lahirlah putra yang diberi nama Ishak. Dari Ishak lahirlah Yakub. Dan Yakub inilah yang diberi gelar Abdullah, hamba Allah. Tetapi ketika itu Taurat turun bukan dengan bahasa Arab, dengan bahasa Ibrani. Bahasa Ibrani Abdullah adalah Israel, hamba Allah. Israel itu artinya hamba Allah, bukan Israel Zionis ya, tetapi Israel hamba Allah. Nah, maka dari Nabi Yakub itu diberikan keturunan 12 laki-laki. Salah satunya adalah Nabi Yusuf alaihissalam. Itulah yang berkembang sampai Nabi Isa, semuanya Bani Israel. Tahu-taunya ketika Nabi SAW muncul itu bukan dari golongan mereka, ternyata dari Arab. Maksudnya dari Arab, dari keturunan Nabi Ismail. Jadi mereka hasad sebagaimana iblis hasad terhadap Nabi Adam alaihissalam. Akhirnya ditutup-tutup kebenaran, dirubah-rubah Taurat, dirubah-rubah Injil. Baik, kita lanjutkan. Belum azan? Belum. Kita lanjutkan. Jadi la haula wala quwata illa billah, tidak ada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan Allah. Kata mualif, ini semua sebagai akibat sedikitnya kemampuan mereka dalam bidang ilmu dan manhaj, serta dikuasai oleh semangat emosional sehingga talbis, penyamaran musuh-musuh Allah berhasil menipu mereka. Wallahu musta'an. Ya. Dengan demikian batalah tuduhan para pembuat kedustaan bahwa ahlu sunnah membiarkan musuh-musuh Islam. Tidak, bahkan menjaga kemurnian agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian adapun syubhat yang kedua, bahwa ahlu sunnah sibuk dengan membantah para dai, maka kita katakan ini bantahannya ya. Sesungguhnya perkataan bahwa ahlu sunnah menyibukkan diri dengan membantah para dai menyimpang, maka ini dianggap sebagai jalan mereka. Sebab mereka ahlu sunnah berpijak dari firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-An'am ayat 55, walitastabina sabilul mujrimin, dan agar terlihat jelas pula jalan orang-orang yang berdosa. Jadi kalau tidak dijelaskan ini salahnya di mana, nanti tidak tahu jalan orang-orang yang berdosa itu. Nah, jadi dijelaskan, ini begini, ini begini. Ini bagian akhir nanti itu dinukilkan tentang firqah. Jadi nanti lebih agak berat lagi pembahasannya. Di sini tentang syubhat dan bantahannya itu sudah agak berat, karena ini termasuk tingkat dakwah yang ketiga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ud'u ila rabbika bil hikmah. Ini tingkatan pertama. Ajaklah orang kepada Allah kita ajak, yaitu dengan hikmah. Hikmah misalnya kita sampaikan ke bapak, misalnya bapak begini diterima itu dengan hikmah.
langsung menerima. Kemudian dengan apa? Dengan mau'izatil hasanah, dengan keterangan yang baik, pelajaran yang baik. Tingkatan yang kedua, butuh penjelasan. Kemudian tingkatan yang ketiga apa? Wajadilhum billati hiya ahsan. Dan jidallah, debatlah mereka dengan baik. Nah, ini salah satu metode yang sedang kita pelajari, membantah syubhat, berjidal adalah metode yang ketiga. Karena harus orang itu terkadang dengan dialog baru dia oh begini. Taib. Sudah. Kita dengarkan kumandang azan, insyaallah setelah itu akan kita lanjutkan setelah azan Isya. Tafadhol. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Baik, insyaallah kita lanjutkan sedikit lagi. Kemudian muallif rahimahullah taala menyebutkan bertolak dari kaidah tasfiyah karena telah diketahui dan bahkan oleh orang yang sedikit ilmunya diketahui bahwasanya setiap orang yang berdakwah itu bukanlah dikatakan dakwah itu berhasil itu orang yang banyak berkumpul kepadanya, enggak, atau banyak pengikutnya, enggak. Kalau zaman sekarang apa? Banyak followernya, enggak, bukan itu patokannya. Jadi bagi orang yang mengetahui bukan itu patokannya, karena standar kebenaran di dalam dakwah ketika seseorang dai menyampaikan al-haq, menyampaikan qala Allah qala Rasul, qala Allah qala Rasul. Itu dia kebenaran yang disampaikan. Itulah keberhasilan dakwah. Apakah harus banyak pengikutnya? Enggak. Nabi SAW menyebutkan bahwasanya nanti di akhirat itu ada nabi itu yang pengikutnya hanya 1-2 orang. Bahkan ada nabi itu tidak ada pengikut sama sekali. Nabi ini, nabi utusan Allah yang Allah kabarkan kepadanya berita dari langit melewati malaikat Jibril. Itu tidak ada pengikutnya. Apakah tidak berhasil dakwah? Berhasil, karena telah menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa taala, telah disampaikan meskipun tidak ada yang ikut. Lalu datanglah suatu bergerombolan yang banyak, Nabi menyangka itu umatnya, ternyata tidak. Itu adalah umatnya Nabi Musa alaihissalam. Jadi Nabi Musa itu adalah yang paling banyak ya disebutkan dalam Al-Qur'an, Taurat, Bani Israel, Yahudi, Ahlul Kitab, itu banyak disebutkan dalam Al-Quran karena termasuk pengikut yang banyak. Kemudian baru yang terakhir baru disebutkan suatu umat yang banyak nampak dari bekas wuduknya, itulah umat Nabi Muhammad SAW. Dan di antara umat Nabi SAW ada 70.000 golongan yang masuk surga tanpa hisab dan azab, yang telah pernah kita sebutkan hadisnya di sini. Itu di antara hal yang harus dilalui agar seseorang itu agar seseorang itu masuk surga tanpa hisab tanpa azab, yaitu harus kuat tauhidnya. Dengan apa? Pertama, tidak minta ruqyah, kemudian tidak tatoyur, kemudian tidak berobat dengan kai. Yang keempat apa? Hanya kepada Allahnya dia bertawakal. Itu intinya tauhid semua itu. Berarti tidak menggantungkan hati kepada selain Allah, hanya menggantungkan hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang meminta diruqyah, dia yakin bahwasanya dengan ini akan sembuh. Berarti sudah menggantungkan hati kepada selain Allah. Kenapa tidak ruqyah mandiri? Dengan zikir pagi, zikir petang, lalu dia meruqyah dirinya. Itu yang kedua, tidak melakukan tatoyur. Itu orang tatoyur dari tiarah ya, dari bahwasanya dahulu orang-orang Quraisy itu apabila safar menerbangkan burung, apabila burung itu terbang ke kanan itu ini baik nih, melanjutkan perjalanan. Kalau terbangnya ke kiri, ini tanda sial, ini tatoyur, berarti menggantungkan dirinya kepada hal yang demikian, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang Islam sudah orang yang kuat, bismillah tawakkaltu 'ala Allah la quwwata illa billah, jalan, tidak ada halangan. Memang ada suatu riwayat Nabi SAW itu pernah melakukan perjalanan di hari Kamis. Nabi memulai perjalanan di hari Kamis, ada riwayatnya. Kemudian yang ketiga, tidak berobat dengan kai. Maksudnya tidak berobat dengan kai. Dahulu kan media medis medis bukan seperti zaman sekarang. Yang sekarang lengkap, canggih, semuanya ada ya. Namanya yang masuk ke dalam apa tuh? MX-ray apa namanya? Di scan. Ada namanya lainnya apa? Ya, scan aja. Masuk semuanya, nampak semua. Zaman dahulu tidak ada. Jadi dahulu berobat dengan kai besi panas, itu ditempelkan, itu biasanya sembuh. Jadi seolah-olah dengan itu sembuh, dengan tidak menggantungkan diri kepada Allah. Padahal faiza maritu fahuwa yashfin, apabila aku sakit maka Allah lah yang menyembuhkan. Ada ketergantungan hati yang. Kemudian yang keempat baru jelas bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Jadi standarnya bukan
bukanlah banyaknya pengikut, banyaknya orang mendengarkan, enggak, tetapi apabila disampaikan kebenaran, dijelaskan kebatilan, maka itulah standar kebenaran. Di sini dinukilkan oleh muallif firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Yusuf ayat 103, "Wa ma aktsarun nasi walau harasta bimu'minin." Dan kebanyakan manusia tidak akan beriman walaupun engkau sangat menginginkannya. Kemudian di dalam surah Al-An'am ayat 116 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah." Dan jika kamu mengikuti kebanyakan orang-orang di bumi, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Iyattabi'una illa dzann. Nah, ini yang diikuti orang banyak. Yang mereka ikutilah hanya prasangkaan, bukan sesuatu yang pasti. Kalau ilmu firman Allah, dalil itu pasti. Sunnah Nabi itu pasti, tidak ada keraguan. La raiba fi, dzalikal kitabu la raiba fi, tidak ada keraguan. Hudal lil muttaqin. Nah, jadi kebanyakan orang zon, prasangka, ini baik, ini dan seterus. Hanya zon saja. Jadi iyattabi'una illa zon wa inhum illa yakhrusun. Dan mereka hanya membuat kebohongan. Betapa banyak ya. Kasihan kita orang-orang kalau ada bisnis travel di tempat ada di Jawa, masuk lorong bisa ke Mekah ya. Tidak laku travel umroh. Masuk lorong itu sampai ke Mekah. Tapi begitulah, tidak masuk akal. Kadang akal tidak digunakan, akal ditinggalkannya di rumah. Dibawa kemana-mana akal. Hati itu dibawa kemana-mana. Jadi kadang-kadang di jalan ribut dengan orang, hati tinggal di rumah, akhirnya ribut di jalan. Dibawa hati itu. Jadi tidak ribut, jadi dingin terus kita. Ini tidak ribut, ini akal ditinggal, hati ditinggal, bawa ikut serta kemana-mana. Ketika akal kita digunakan, tentunya kita tidak mau ribut dengan orang ini. Ada di situ kita teringat pelajaran. Oh, memaafkan, kita maafkan, biarkan saja. Karena memaafkan itu bukanlah kerendahan di mata manusia ya, tetapi kita butuh keimanan di sini. Yakin kita Allah akan membalasnya dia di hari akhirat. Allah akan lebihkan di akhirat orang-orang yang suka memaafkan. Allah yang akan memberikan ganjaran. Nah, ini keimanan itu, itulah yang kita pupuk senantiasa. Itu yang lalu bagaimana dengan ini nih? Kita yakin balasan di sisi Allah pasti bagi kita yang memaafkan, yang ini, yang memudahkan orang, yang bersedekah dan seterusnya. Yakin kita Allah akan meninggikan. Lalu dengan rendah diri, kita yakin Allah akan meninggikan derajat kita dengan rendah diri, tawadhu. Para ulama tawadhu. Atha bin Abi Rabah itu hadir di majelis ilmu seorang pemuda. Dia padahal dari generasi tabi'in, mengajar di Masjidil Haram. Lalu dia hadir di suatu majelis pemuda, lalu ditanyakan orang, kenapa engkau masih mendengar hadis yang disampaikannya? Kata Atha, dia ingin mendengar kalau seandainya itu hadis itu sebenarnya sudah saya ketahui sebelum dia lahir. Jadi Atha sudah mengetahui sebelum orang itu lahir, tapi Atha ingin mendengarnya, tetap ingin minimal untuk memurojaahnya. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah taala itu yang kita ketahui ya, yang memiliki tafsir As-Sa'di, Taisir Karimur Rahman fi Tafsir Kalamul Manan. Salah satu bukti tawaduknya, ada orang yang menyampaikan sesuatu kepada dia, berita yang sama. Kemudian setelah berlalu, tidak beberapa lama kemudian datang orang yang kedua, berita yang sama. Lalu datang lagi, setelah berlalu datang orang lagi dengan berita yang sama, tetapi didengarkannya juga. Kalau kita yang demikian, apa yang basabi kok dari tadi sampai balik orang menyabi. Tetapi begitulah ulama tawadhu, tetap didengarkannya untuk menyenangkan hati orang. Tidak mau dia memata-matahkan. Kalau kita kan tidak. Oh, mula lah tahu jandis. Alun antum ngaji lidah. Astagfirullah. Ini bahaya. Jangan sampai kita terpeleset. Tetap tawadhu. Meskipun kita misalnya, oh, antum baru sekarang ngaji, baru senior, ada RJ baru antum ngaji. Kami belum ada RJ udah ngaji kami.
Ini tidak boleh, bukan senior dan junior ya. Yang di sisi Allah itu yang paling bertakwa, yang paling mulia itu yang paling bertakwa. Inna akramakum indallah atqakum. Itu kita berlomba-lomba. Kita pernah sebutkan sahabat Sa'ad bin Mu'az itu cuma 6 tahun dia Islam. Tetapi ketika wafat 70.000 malaikat itu rebutan untuk mengangkat jenazahnya, dan kemudian arsy Allah bergetar. Bayangkan, arsy Allah bergetar dengan wafatnya seorang sahabat Sa'ad bin Mu'az. Umurnya sekitar 36 tahun ketika meninggal. Dalam keislaman yang hanya 6 tahun. Kita sudah berapa tahun? Ada yang 60 tahun dari lahirnya kan, orang-orang tua kita. Bayangkan, memang ketika mereka Islam betul-betul penuh taslim menyerahkan dirinya kepada syariat Allah, kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kita lanjutkan pembahasannya. Kata muallif rahimahullah taala, seseorang itu dikenal dengan kebenaran. Ini perhatikan nih, lumayan bagaimana harus seseorang itu dikenal dengan kebenaran, dan kebenaran bukan dikenal dengan seseorang. Paham ya maksudnya di sini yang disebutkan? Jadi seseorang itu dikenal dengan kebenaran, dan kebenaran bukan dikenal dengan seseorang. Maka kenali kebenaran, niscaya engkau mengetahui orang yang berada di atas kebenaran. Semoga Allah taala meridai sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ketika beliau mengatakan, al jama'atu ma wafaqal haqq wa in kunta wahdak. Jamaah itu adalah orang yang sesuai dengan dalam kebenaran meskipun engkau seorang diri. Jadi yang dikatakan al-jamaah itu bukan harus banyak, enggak, tetapi yang berada dalam kebenaran walaupun sendiri. Wa in kunta wahdak. Jadi itu yang disebutkan ahlus sunnah wal jamaah. Walaupun sendiri, di hadis yang Huzaifah bin Yaman, kalau enggak sesuai lagi apa? Tetap bertahan dengan jamaah. Kalau enggak dijumpai, tetap jalan sampai keputusan Allah turun kepadanya. Apa keputusan Allah? Sampai dia diwafatkan. Walaupun sampai menggigit akar-akar pohon. Tetap berada dalam kebenaran. Taib. Kemudian kata muallif rahimahullah taala, karena itulah ahlus sunnah salafin membersihkan masyarakat Islam dari kejahatan orang-orang yang menyusup ke dalam Islam dan kaum muslimin, dan terpengaruh dengan mereka dari kalangan kaum muslimin sendiri, sehingga agama Allah selamat. Agama ini kuat dan bersih dari segala apa yang mengotori keindahannya. Cukuplah Allah sebagai penghisap bagi mereka. Oleh karena itu para ulama salaf sangat mengetahui bahaya ahlul bid'ah, sampai-sampai diriwayatkan dari perkataan mereka bahwasanya bahaya ahlul bid'ah itu lebih besar daripada bahaya orang-orang kafir. Hal itu disebabkan karena ahlul bid'ah berpura-pura menampakkan perbuatannya menolong Islam dan menampakkan kecemburuan akan hal itu. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala berkata, dan ini dinukilkan oleh muallif dari kitab Majmu' Fatawa, sebab membersihkan jalan Allah, agamanya, manhajnya dan syariatnya, mencegah kesesatan mereka yaitu ahlul bid'ah, dan memusuhi mereka adalah wajib kifayah berdasarkan kesepakatan kaum muslimin. Seandainya Allah tidak mengadakan seseorang mencegah kejahatan mereka, niscaya agama ini akan rusak, dan kerusakannya lebih besar daripada kerusakan yang ditimbulkan oleh musuh yang menguasai kaum muslimin dari kalangan kafir harbi. Karena apabila mereka telah menguasai kaum muslimin, mereka tidak merusak hati dan agama. Apa yang dirusaknya? Hasil bumi, kemudian bangunan dihancurkan, itu yang dirusaknya. Tidak merusak hati dan agama yang ada. Adapun ahlul bid'ah yang pertama kali dirusak adalah hati. Ini bahayanya. Dari sisi sini yang diserang hati itu diserang dengan syubhat dan syahwat. Sehingga larilah kita dari, atau tertutupilah kebenaran cahaya agama yang ada di dalam hati. Ini bahayanya. Taib. Di antara contoh tokoh ahlul bid'ah yang berpura-pura menolong Islam dari negeri kafir dan ilhad, ilhad maksudnya adalah melenceng ya, adalah Muhammad bin Surur Zainal Abidin. Ini mungkin Anda pernah mendengar tuduhan sururi ya. Ini dari Muhammad bin Surur Zainal Abidin. Lihatlah dia mencela kitab-kitab akidah salafiyah, dan kitabnya dari kitabnya yang berjudul, jadi judul kitabnya mantap nih, judulnya
Mantap. Apa judul kitab yang ditulisnya? Manhajul Anbiya fi da'wati ilallah. Jadi manhaj para nabi di dalam dakwah di jalan Allah. Padahal seharusnya kitab itu dinamakan, sebenarnya judulnya bagus, tetapi sebenarnya dari isinya seharusnya judulnya Manhajul Khawarij fi da'wati ilallah. Jadi manhaj khawarij dalam dakwah, itu isinya mengkafirkan pemerintah ini, apalagi itu yang dikafirnya, yang diserangnya adalah Saudi Arabia, Muhammad bin Surur. Kemudian ia berkata di dalam kitabnya itu, yaitu kitabnya yang tadi seharusnya bukan judulnya Manhajul Anbiya fi da'wati ilallah, tetapi Manhajul Khawarij fi da'wati ilallah. Saya telah memperhatikan kitab-kitab akidah dan saya mendapati bahwa kitab-kitab itu ditulis bukan pada zaman kita. Ini bayangkan, zaman kitab-kitab akidah yang zaman dahulu dikatakannya tidak relevan lagi, dan hanya mampu menyelesaikan permasalahan dan muskilah pada zaman yang ditulisnya kitab itu. Jadi misalnya ada kitab akidah Ushulus Sunnah Imam Ahmad, itu di abad yang kelima, itu bisa di zaman itu saja, atau di abad yang keempat, di zaman Imam Ahmad saja, tidak bisa di zaman ini itu. Sekarang sudah di abad yang ke-15, tidak relevan lagi. Dan pada zaman kita pun banyak sekali permasalahan yang membutuhkan penyelesaian yang baru. Karena itulah metode yang terdapat dalam kitab-kitab itu bersifat kaku katanya. Karena isinya adalah nas-nas dan hukum-hukum. Bayangkan nas-nas saja direcehkannya. Sehingga sebagian besar para pemuda berpaling dan enggan padanya. Memang itulah ciri khas Khawarij. Itu mencela ulama. Sebenarnya tuduhan itu untuk mereka, tetapi mereka yang menuduh. Kenapa? Karena ulama-ulama yang membahas hukum, membahas tentang ini agama Allah, apa katanya? Lihatlah, enggak paham dengan perubahan di zaman ini, masih membahas haid, nifas dan seterusnya. Ulama haid dan nifas katanya. Padahal ulama membahas tentang hukum terhadap seorang wanita muslimah ketika ibadahnya kepada Allah, apa yang tidak boleh dilakukan. Apakah mereka boleh sholat atau puasa atau bagaimana? Apakah puasa itu diqadha sebagaimana puasa diqadha? Nah, ini mereka katakan ulama haid dan nifas. Mereka sebenarnya yang melecehkan para ulama rabbaniyin. Bagi mereka yang ulama itu adalah mengingkari penguasa, pemerintah, mencela-cela penguasa. Sementara orang-orang yang berada di majlis-majlis ilmu, orang-orang yang berada di masjid-masjid untuk mengajak hamba Allah, mengajak manusia untuk ke jalan Allah, untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala semata, untuk mengikhlaskan ibadahnya kepada Allah. Tidak satu pun kecuali dai waliyazubillah, dai Ahlussunnah yang melenceng, kecuali selagi berkokoh tahu dengan akidah Ahlussunnah, mereka tidak akan mencela pemerintah, bahkan mendoakan pemerintah. Itu kadang zaman sekarang semuanya kalau di kesalahan seseorang itu dibully, itu bahasanya diviralkan, bukan? Enggak, ada istilahnya dibikin ejek-ejekan itu, dicela. Dicela. Tidak ada. Coba seandainya kita mendoakan pemimpin, sebagaimana Fudail bin Iyad, seandainya aku memiliki satu doa mustajab, maka aku akan meminta kepada Allah pemimpin yang adil. Coba seandainya kita mendoakan pemimpin kita, lalu tidak sekarang diakan yang datang Allah anugerahkan untuk negeri kita, bangsa kita tercinta yang sudah 81 merdeka ini, alhamdulillah, yang kita wajib mensyukurinya, itu diberikan pemimpin yang adil. Bayangkan berkat doa kita di sepertiga malam yang terakhir, Allah anugerahkan pemimpin yang adil, 270 lebih juta umat itu mendapatkan faedah dari doa kita. Bayangkan, bukankah itu termasuk dari hadis khairun nas anfahum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang banyak, karena doanya banyak manusia yang mendapatkan manfaatnya. Jadi kita dari sini sesuatu yang kecil jangan disepelekan. Amalan yang kecil hanya sekedar doa jangan disepelekan, karena doa itu akan menembus langit, akan mengetuk pintu langit,
dan pasti didengar Allah dan pasti dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun di dunia misalnya tidak ada, tetapi orang heran dengan ibadah pahala-pahala yang banyak karena ada doa yang tidak dikabulkan ketika di dunia. Nah, kita pernah katakan ungkapan dari Umar bin Khattab, bukan permasalahan doa dikabulkan atau tidak dikabulkan, tetapi keinginan ketika berdoa kepada Allah. Coba kita hadirkan hati kita, rendahkan, hinakan kita, angkat tangan kita, lalu minta kepada Allah. Hadirkan. Sebagaimana ketika suatu musibah, orang-orang yang kita cintai meninggal atau sedang sakit kritis, seperti itulah seharusnya keadaan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keluarnya air mata kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini terkadang kita cepat-cepat saja. Rabbana atina fid dunya, lalu kita tidak hadir hati kita dengan permintaan tersebut. Kemudian terakhir di sini ungkapan dari Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah taala mengatakan ini adalah kekeliruan yang besar. Semuanya kaku atau kasar. Saya berlindung kepada Allah, kata Syekh. Kitab-kitab akidah yang sahih, apakah yang dimaksud dengan kaku adalah firman Allah Subhanahu wa taala atau sabda Rasulnya yang mulia sallallahu alaihi wasallam? Apabila ia mensifati Al-Quran dan As-Sunnah dengan kekakuan, maka ini dapat mengeluarkannya dari Islam, kata Syekh. Kita memohon keselamatan kepada Allah. Ini adalah ungkapan yang menyakitkan dan keji. Kemudian beliau melanjutkan, kitab ini tidak boleh diperjualbelikan, maka wajib untuk dimusnahkan. Maksudnya kitab yang tadi manhaj al-anbiya fi dakwah ilallah. Ternyata isinya manhaj khawarij fi dakwah ilallah. Jadi hati-hati dengan judul ya. Misalnya kita tidak terbiasa dengan penulisnya, ada sesuatu yang biasa-biasa saja. Siapa penulisnya yang kita ketahui, ini kenal ulama-ulama kita, itu saja yang kita beli. Lalu penerbitnya, sekarang sudah banyak penerbit-penerbit. Yang Syiah juga menerbitkan kitab-kitabnya. Jadi kalau ada dari sahabat ya, itu bentengnya Muawiyah bin Abi Sufyan. Kalau Muawiyah sudah diterjang, siapa lagi, Ammar bin As itu diterjang, itu tidak ada lagi, semuanya akan dicela para sahabat. Itu salah satu bentengnya adalah Muawiyah bin Abi Sufyan. Tetapi kalau ada orang masih mengatakan Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu, itu adalah orang yang berakidahnya yang sahih, karena itu generasi sahabat. Muawiyah bin Abi Sufyan salah seorang yang menulis wahyu di antara yang lain seperti Zaid bin Sabit dan seterusnya, dan beliau adalah ipar dari Nabi. Ummul Mukminin Ummu Habibah yang bernama Ramlah binti Abi Sufyan itu saudarinya. Nah, mungkin Nabi iparnya, tidak mungkin yang dimusuhi oleh orang. Jadi Muawiyah bin Abi Sufyan itu adalah benteng sahabat. Kalau itu sudah diterjang, jangankan sahabat, Abu Bakar dan Umar itu dilaknat. Sebagaimana Syiah Rafidah itu melaknat Abu Bakar dan Umar. Sudah jelas. Nabi memuliakan Abu Bakar dan Umar, tetapi mereka mencelanya. Agama apa namanya itu? Kalau bukan itu agama yang merusak dari dalam sehingga menjauhkan orang dari keindahan Islam. Itulah yang bisa kita pelajari. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menampakkan kita keindahan-keindahan agama kita, sehingga kita senantiasa mempelajarinya, mempelajari dari sumber yang asli, itu dari firman-Nya. Jadi jangan cukupkan diri hanya mempelajari tahsinnya, tetapi pelajari juga kandungannya, tadaburi, kemudian amalkan kandungannya. Begitu juga dengan sabda-sabda Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam dan tulisan-tulisan para ulama kita. Demikian yang kita bisa pelajari. Alhamdulillah wa sallallahu ala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi ajmain. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.